Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kali ini Nyai mau membahas tentang jangan lupa ya, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah udah sharing, yang sudah ngikutin apa-apa yang di video Nyai. Terima kasih banyak. Salam keberlimpahan energi positif dan kalian selalu berada di gelombang alfa. Kali ini guys, Nyai mau membahas tentang kunci kesehatan tubuh kita. Kuncinya adalah satu, keluarin semua traumatik yang ada di dadamu. Nih, yang ada di dadamu. Nanti Nyai kasih tahu ya, cara ngeluarin traumatik itu kayak gimana. Satu, keluarin traumatik yang ada di dadamu, baik traumatik di masa lalu maupun di masa sekarang. Nanti Nyai bahas traumatik itu apa. Kemudian kedua, senyum. Kalau traumatik sudah keluar, otomatis senyum kalian akan lebar. Kalau kalian senyumnya masih kayak susah gitu, itu berarti traumatik kalian belum keluar itu, ya kan? Kemudian ketiga, ibadah tepat waktu sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kemudian keempat, itu minum ya, minum sambil duduk. Kelima, pipis sambil duduk. Terus kemudian keenam, minum susu ketika pagi hari, ya kan. Kemudian ketujuh, pengikhlasan hati. Jadi sebenarnya yang ketiga itu, sebenarnya yang kedua itu pengikhlasan hati. Nanti Nyai pokoknya di deskripsi Nyai kasih tahu yang dari turutan yang benar ya. Itu pengikhlasan hati. Jadi kalau udah keluarin traumatiknya, kemudian pengikhlasan hatinya, karena kita tidak tahu dosa apa kita ke Allah Tuhan itu, dan juga kita nggak tahu siapa saja yang kita zolimin, dan kita juga tidak tahu siapa aja yang menjolimin kita. Nah, kita memaafkan, meminta maaf dan memaafkan gitu. Nanti Nyai kasih tahu juga cara pengikhlasan hati itu apa. Kayaknya pernah sih ada di video Nyai. Kalau kalian menyimak di video Nyai, kalian bisa paham itu ada yang Nyai kasih tahu pandu pengikhlasan hati. Kemudian jangan ada kesel ke siapapun gitu. Jangan ada kesel ke siapapun. Itu teramat kunci paling penting. Jangan ada kesal ke siapapun, karena ketika kita kesal gitu kan, ketika kita kesal itu darah itu mampet gitu, darah itu jadi mampet dan urat saraf jadi tegang. Dan ini pasti kalau misalnya orang ada kesel, dada nyesek, berok atau rahim turun, kemudian pipis, tiba-tiba sering pipis, dan juga nyeri lambung gitu. Terus pokoknya semua organ jadi kacau guys. Jadi jalannya biasanya gini, biasa jalan gitu, karena kitanya kesel gitu. Dan itu faktanya gitu. Gimana sih, kan suka banyak yang tanya kan, pasiennya juga ada juga yang mau berobat. Namanya juga manusia gitu kan, masa nggak kesel kayak gitu loh. Kalau ketika kita traumatik, kita sama pengikhlasan hati kita udah kita keluarin, itu keselnya hilang guys gitu. Ketika kita mau kesel langsung hilang. Nyai pun seperti itu. Jadi apa yang Nyai lakuin, Nyai kasih berbagi. Kita itu hidup sama-sama belajar menjadi lebih baik. Bukan belajar sok baik gitu, tidak ya. Belajar kita itu hidup belajar menjadi lebih baik ya, belajar lebih sehat, lebih bahagia, terus apa-apanya tertata, dan kita tuh hidup itu indah guys gitu. Hidup itu indah. Jadi kalau ada yang yang ada dia depresi atau stres, menganggap hidup itu tuh pusing, itu karena ada traumatiknya. Semua manusia ada traumatik, siapapun itu, baik yang dilihat oleh mata, baik yang dipikirkan oleh kepala, baik yang diucap, baik yang kita dengar. Yang namanya traumatik itu pasti yang jelek-jelek, yang buruk-buruk yang kita dengar. Baik yang kita rasa oleh badan kita, entah itu kekerasan atau apa gitu. Terus baik, ya pokoknya macam-macam deh gitu. Nanti Nyai kasih tahu traumatik itu apa saja
dan efeknya sangat-sangat fatal di kehidupan kita di kedepannya. Itu sangat banget, baik dari kesehatannya utama, baik kebahagiaannya, baik kesuksesannya. Jadi kalau misalnya ada di masa dia itu tidak bahagia, berarti traumatiknya belum dikeluarin gitu. Jadi sebenarnya banyak ya aspek yang Nyai kasih tahu di video-video Nyai, tapi ya dikit-dikit, belum semuanya. Kadang gini ya, kadang Nyai itu bikin video itu benar-benar sesuai dengan ilafat atau petunjuk Allah Tuhan. Jadi benar-benar bahwa apa yang Nyai sampaikan itu insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Bukan yang ngerasa baik, tidak. Nyai pun punya sesuatu traumatik dulunya. Nah, ketika Nyai juga ngobatin pasien, baik jarak jauh maupun secara langsung, itu otomatis mau gak mau dan harus Nyai keluarin traumatiknya gitu. Dan kalau misalnya biasanya kalau dianya itu urusan kalau dalam hal segi kesehatan sama kebahagiaan, dan kunci utama lagi itu biasanya keluarin yang terakhir nih ya, keluarin semua keluarin semua non medisnya, baik jinnya, baik setannya, atau apapun yang ada di badan. Karena kenapa Nyai ruqyah pasien dan kebanyakannya orang pakai pakaian itu kebanyakan nih, karena Nyai dulu udah ngerasain ya. Satu, malas ibadah. Nanti Nyai kasih tahu deh efek sampingnya kalau pakai pakaian gitu di badan itu, apa efek sampingnya, karena Nyai udah ngerasain sendiri, bukan kata orang, bukan kata siapa, itu dari Nyai sendiri ya. Jadi insya Allah menjadi pelajaran bagi kalian, karena Nyai juga sering mandu orang yang meninggal susah, jadi itu harus ngeluarin semuanya. Dibilang capek Nyai? Enggak. Dibilang enggak tapi capek gitu. Jadi pokoknya komplek banget guys. Jadi nikmat banget rasanya gitu. Pokoknya kuncinya kalau kalian ngelihat orang dia senyumnya udah ngeplong banget, berarti itu dia udah ngeluarin traumatiknya. Kalau dia dulu waktu di Bali sempatnya ya dapat anugerah baginya, cobaan bagi kalian yang awam itu. Nyai itu kalau ketawa, kalau foto nih gini, ini nggak bisa ngeliatin gigi gitu, udah dicoba dipaksa senyum itu nggak bisa gitu. Ternyata tanpa Nyai sadarin, traumatik di badannya itu banyak banget. Nyai juga tahu ngeluarin traumatik itu semenjak corona itu Nyai tahu itu tentang upgrade lagi otaknya itu tentang traumatik di masa lalu, dan itu semua ada. Nanti Nyai kasih tahu dikit demi dikit ya, biar kalian insya Allah sehat, kalian bahagia, kalian sukses, dan kalian tersenyum lebar mulai saat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyai Saram Banten.